Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Kita tadi sudah sedikit santapan jasmani lagi ya. Sudah ada yang kopi, campurannya teh, air, dan kopi. Sekarang kita lanjut ngobrol pendidikan Islam. InsyaAllah ta'ala ini kita lanjutkan dengan tema yang kedua, membedah tujuan pendidikan dalam amanah konstitusi. Baik. Cuman sebelum ini saya teringat ada catatan penting terkait materi sesi yang pertama. Catatan yang pertama, jangan dipahami pendidikan iman sebelum Quran, pendidikan adab sebelum ilmu, pendidikan Quran sebelum yang lain, sebelum hadis, pendidikan hadis sebelum ilmu yang lainnya. Hanya itu saja, iman tanpa Quran, adab tanpa hadis tidak. Dari mana kita belajar Al-Quran, belajar iman, belajar adab kalau bukan dari Al-Quran dan hadis? Tapi maksudnya seluk-beluknya mendalami melaut luasnya kita itu adalah ya ada tahapan-tahapannya. Kita kokohkan dulu pada pondasi yang mesti kita kokohkan sebelum melaut luas dalam keilmuan-keilmuan yang lain. Baik. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, sekarang permasalahan yang ada adalah terkait dengan kurikulum yang kita ajarkan. Sekarang kurikulum merdeka. Apa caranya? Di situ kan ada tema-tema ya. Ya. Maka untuk itu disinilah kita mesti mengislamisasi. Kalau tidak, coret saja SDIT-nya. IT-nya itu coret. Kalau tidak kita islamisasi. Ya, IT itu Islam terpadu bukan? Ya. Untuk itu kalau tidak diislamisasi, coret IT-nya. Nah, tapi Ustadz kan diajarkan tahfiz, diajarkan yang lain, yang ini islamisasi. Kita punya kewajiban itu. Kalau tidak kita berdosa. Bagaimana cara mengislamisasinya? Di sini. Cara mengislamisasinya minimal ada dua. Yang pertama, buku itu dicantumkan bagaimana dikembangkan menjadi sisi-sisi keimanannya, pandangan islaminya seperti apa, cara imannya seperti apa. Buku itu ditambahkan. Kalau tidak bisa, itu kan kita punya sekolah ya. Kalau yang pemerintah nggak usah. Yang punya kita ini ya, kita ambil. Ini maksud pemerintah kita muliakan. Sebagai anak bangsa kita patuhi. Tapi dari sisi pandangan syariat begini. Kita tambahkan nilai-nilai imaninya dan islaminya. Baik. Yang kedua, jika tidak kita bisa membuat buku. Mau tidak mau, setiap pendidik itu mesti mengislamisasi dengan ketika mereka mengajarnya. Ya, contoh misalkan kebutuhan manusia, sandang, pangan, dan papan. Sini kurang anak-anak ibu, anak-anak ustadz. Ini yang paling penting sebenarnya kebutuhan kita manusia beriman ini, kebutuhan iman. Nah, itu dia. Jadi sebelum sandang, pangan, dan papan, kebutuhan kita adalah kebutuhan iman. Kalaupun kita tidak punya rumah, berarti papan kan? Kalaupun kita tidak punya makanan, pangan yang cukup, tidak punya pakaian layak seperti pakaian orang, tapi kita punya iman layak, kita masuk surga. Itu contohnya. Jadi ini islamisasi. Begitupun yang lain. Dalam bab misalkan tema tentang diriku, tema tentang keluarga, tema tentang lingkungan. Nih, tema tentang diriku. Wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Dalam dirimu kenapa kamu tidak renungi kebesaran-kebesaran Allah. Beli misalkan buku seperti ayat-ayat Allah dalam penciptaan manusia karya Ustadz Abu Ihsan dan Ummu Ihsan Al-Athari maksud saya, Al-Khairiyah. Kemudian
yang lain-lainnya. Ini dua catatan ini penting, ya. Tapi juga ada buku kurikulum merdeka yang sudah diislamisasi, ya. Baik, barakallahu fikum. Gitu. Sekarang pembahasan kita adalah tentang membedah. Berarti maksudnya memahami begitu ya. Tujuan pendidikan dalam amanah konstitusi. Berarti dalam amanah negeri kita ini. Baik. Kira-kira apa itu? Konstitusi itu negara ya. Baik. Negara Indonesia Raya ini, kita berada di dalamnya. Bahkan terlahir kita di sini, tanah tumpah darah kita ada di bumi pertiwi bernama Indonesia ini. Makanya di dalam Islam kita dianjurkan mencintai tanah air kita. Walaupun hadis hubul watan minal iman bukan hadis dari Nabi, tapi para ulama kita menjelaskan bagaimana Nabi mencintai negerinya tanah Mekah al-Mukarramah. Sampai ketika Nabi diusir oleh kaumnya, Nabi sejenak meninggalkan Mekah, beliau melihat ke belakang Mekah. Kalaulah bukan karena kaumku, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalaulah bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggalkan kamu. Dan Umar bin Khattab diantara ada buku Rasail Syekh Abdul Razak, dan diantaranya dalam Rasail itu ada khutbah. Syekh Abdul Razak membawakan diantara materi khutbahnya adalah tentang cinta tanah air. Beliau membawakan kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa bihubbil awtani umiratil buldan, dengan sebab cinta tanah airlah negeri itu bisa dimakmurkan. Baik, sekarang sebagai anak bangsa kita cinta tanah air. Dan kita mentang-mentang jenggotan, cadaran, tidak tahu sejarah anak bangsa. Ini keliru. Bung Karno dulu bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahkan kita juga mesti punya jas mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. Untuk itu, kita harus melek sejarah. Satu kaum ingin dijajah oleh bangsa luar, maka mereka akan diputuskan oleh bangsa penjajah itu dari sejarah bangsanya. Penjajah yang datang dari luar ingin mengekalkan jajahannya kepada satu bangsa, mereka akan memutuskan sejarah anak-anak bangsa itu. Memutuskan sejarah ya dari anak-anak bangsa itu. Sejarah negerinya. Sehingga mereka tidak tahu kebesaran para pendahulunya, kebesaran nenek moyangnya. Sehingga kita butuh belajar sejarah. Saya berdiskusi dengan Ustaz Ali Ahmad, dan beliau penulis yang luar biasa. Ribuan karya tulisnya sekarang, hafizallah ta'ala, semoga Allah ta'ala panjangkan umur beliau. Demikian juga dengan guru-guru kita, dapat informasi di antaranya Ustaz Yazid hafizallah ta'ala, juga dalam kondisi sakit, syafahullah syifaan ajilan. Ya, semoga Allah ta'ala senantiasa berikan kita barokah dengan petunjuk. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang lebih senior dalam ilmu dan umur dari antara kalian ya. Dan di antara murid beliau Ustaz Ali Ahmad. Ustaz Ali Ahmad, saya bertanya tentang sejarah dulu. Bagaimana? Dan ternyata beliau juga sudah menulis tentang sejarah. Ya, Masya Allah. Ustaz Ali ada hubungan istri beliau, ponakannya istri Ustaz Ali. Betul Ustaz Ali ya? Jadi beliau juga menyimpan banyak karya-karya tulisnya Ustaz Ali Ahmad. Alhamdulillah luar biasa. Di antaranya tentang mendulang faedah sejarah ya negeri tercinta ini, Indonesia ini. Dan beliau bilang dulu sama saya, kita harus belajar sejarah bangsa kita. Tidak boleh tidak. Dan ketika saya coba bertanya dan berstudi ke Ma'had Al-Furqan, dan saya juga dapatkan file ketika saya di Malang, Ustaz Ahmad Sabik mengirimkan file kepada asatizah tentang kurikulum atau urutan pendidikan yang harus dipelajari oleh tulab di negeri ini. Dan di antaranya tentang sejarah, beliau membawakan belajar sejarah. Sampai beliau merekomendasikan buku Api Sejarah. Karyanya Profesor Ahmad Surya Negara itu. Baik, itu ya. Baik, jadi kita belajar sejarah. Baik, sekarang sebelum kita masuk membedah ini, yang penting diingat,
negeri tercinta bernama Indonesia Raya ini, itu ada jasa para ulama, kiai, buya, tuan guru bersama santri-santri, murid-murid mereka. Sehingga Indonesia ini berdiri. Allahu Akbar. Betul tidak? Betul tidak ini? Baik, kalau begitu coba kita lihat dulu buku sejarah kita sejauh apa. Ini sayangnya kita terputus dari sejarah bangsa kita. Paling yang kita cari, yang kita dapatkan, yang banyak didapatkan oleh anak-anak negeri ini adalah dari sejarah yang ditulis oleh orang Barat. Ya, la ilaha illallah. Ya, kita keliru. Makanya sekarang perlu islamisasi sejarah. Betapa banyak pahlawan-pahlawan muslim bahkan muslimah. Itu yang harus kita pahami. Sekarang dulu begini. Indonesia ini dulu belum bernama Indonesia. Ya. Belum bernama Indonesia. Dan negeri ini adalah negeri Nusantara, Hindia Belanda. Dan kita disatukan, Masya Allah, oleh beberapa hal. Ada seorang peneliti seingat saya dari Amerika menyebutkan beberapa poin tentang apa yang menyebabkan bangsa ini bisa bersatu. Padahal coba lihat, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang apa lagi? Dayak, Bugis. Ajib. Kok bisa bersatu kita? Apa sih yang mempersatukan kita? Apa sih yang mempersatukan kita? Satu yang mempersatukan kita sehingga kita Indonesia ini merdeka adalah karena wilayah Indonesia ini sekarang adalah jajahan Belanda. Sehingga karena merasa sama-sama dijajah oleh orang jahat ketika itu, sehingga akhirnya apa? Kita sama-sama punya ide, punya tujuan. So kalau ada orang sama-sama diejek orang, misalkan komplotan orang waktu sekolah ya, misalkan komplotan orang-orang anak orang kaya diejeknya, itu orang-anak miskin tuh. Anak-anak miskin sama-sama punya satu visi misi, satu rasa dengan orang-orang miskin pula. Atau komplotan anak-anak gendut. Ada 3 orang anak gendut diejek-ejek sama yang enggak gendut. Kalian gendut-gendut. Nah, akhirnya yang rombongan gendut sama satu rasa dengan yang gendut-gendut pula. Begitu. Jadi satu rasa. Suku yang lain pun satu rasa bahwa kita punya satu kepentingan. Tapi sebatas itu sajakah kita tidak akan bisa bersatu? Buktinya sekarang bagaimana kondisinya ya berbeda sebenarnya di Malaysia itu antara Cina, kan di Malaysia itu banyak Cina, banyak India, juga banyak Melayu. Ya, bahkan penduduk terbanyak sekarang bukan Melayu. Ya. Tapi lihat mereka tidak begitu bersatu. Baik, apa yang bisa mempersatukan negeri ini? Ternyata bukan hanya sekedar jajahan Belanda. Dan sekarang terbukti orang sudah mengagung-agungkan Belanda. Orang kalau Masya Allah kuliah di Belanda, orang senang. Iya. Bahkan orang mengagungkan Belanda, pemain bolanya dan yang lain-lain begitu ya. Baik. Berarti ada hal lain yang mempersatukan anak negeri ini. Apa itu? Apa kira-kira Pak? Bahasa Melayu. Melayu yang menjadi bahasa Indonesia. Baik. Yang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dengan bahasa Minang nyambung nggak? Nggak nyambung. Bahasa Dayak, bahasa Bugis, bahasa Masya Allah. Ini kaya akan bahasa, kaya akan budaya, luar biasa. Apalagi, dan memang negeri yang kaya akan laut, ajib. Tapi bahasa Melayu menyatukan kita. Sehingga daerah-daerah yang lain yang bukan bahasa Melayu, mereka mesti menjadi bahasa keduanya adalah bahasa Melayu. Orang Jawa bisa ngerti bahasa Indonesia enggak? Ngerti kan? Kecuali yang tua-tua kali. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa
Melayu. Dari mana itu bisa berkembang bahasa Melayu? Itu dikembangkan melalui para pedagang-pedagang dahulu, ya, yang dimana mereka juga banyak para dai-dai yang menyebarkan Islam, insya Allah. Maka untuk itu, yang ketiga yang menyatukan anak negeri ini adalah Islam. Karena Islam itu sendiri punya prinsip innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. La ilaha illallah. Jadi sehingga mereka satu prinsip. Dan di sini perhatikan betul ini. Jasa para ulama yang berdakwah ke Nusantara ini menakjubkan. Mereka berdakwah di Nusantara ini, di Indonesia ini, terutama di Nusantara ini, termasuk juga Malaysia, Brunei, dan negeri-negeri Melayu lainnya, tanpa tumpah darah, tanpa perang dan penaklukan. Ya. Berbeda dengan Andalusia. Andalusia itu ditaklukkan. Tapi lihat hasilnya. Selama 8 abad Andalusia berjaya, negeri kerajaan Islam di sana. Tapi lihat sekarang bagaimana hasilnya. Sejarah Islam di Andalusia hanya tinggal puing-puing sejarah. Kebesaran Islam di bumi Andalusia hanya tinggal puing-puing sejarah. Karena ditaklukkan. Tapi lihatlah bagaimana kebesaran Islam di negeri ini. Berapa tahun negeri ini dijajah? Kalau dipandang satu versi, 350 tahun dijajah oleh siapa? Belanda, ya. Tapi walaupun ada daerah-daerah lain yang tidak dijajahnya, kita tidak sepakat juga untuk semuanya Indonesia, tidak. Baik. Tapi lihatlah anak negeri ini tidak murtad. Hanya segelintir orang dungu saja yang murtad. Kenapa? Akidah itu terhujam dalam. Anak negeri ini didakwahi oleh para ulama. Terlepas kapankah anak negeri ini Islam mulai mengenal Islam, terlepas dari perbedaan sejarah. Namun insya Allah Ta'ala bermula sejak abad ke-7. Sejak mulai zaman di mana dekat dengan Rasul, dengan para sahabat, negeri ini juga sudah mengenal Islam. Cuman mungkin ada maju mundurnya perjuangan dakwah tersebut. Sehingga tidak ada tumpah darah. Dan hebatnya kerajaan-kerajaan yang ada negeri ini, raja-rajanya banyak yang Islam dulu. Masya Allah. Lihat kebesaran Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai, ajib. Dan ketika itu kerajaan Islam di Aceh ini kan Melayu. Disinilah negeri Indonesia ini diuntungkan. Sehingga apa? Tersebar bahasa itu. Dan para ulama berhasil bukan sekedar merubah akidah anak negeri Nusantara ini, tapi juga berhasil mengislamisasi bahasa anak negeri ini menjadi bahasa Melayu. Itu banyak yang berasal dari bahasa Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahasa Indonesia yang aslinya berasal dari bahasa Melayu itu 80% lebih berasal dari kata dalam bahasa Arab. Coba saja kita lihat. Makanya kalau ada orang sekarang yang benci terhadap Arab, dia hidup di mana? Kalau dia benci terhadap bahasa Arab, dia hidup di mana? Di Indonesia. Banyak yang akan hilang ketika benci dengan kata bahasa Arab saja. Contoh, hari. Senin berasal dari Isnin, Selasa, Rabu, Arbi'a, Kamis, Yaumil Khamis, Jum'ah, Yaumul Jum'ah, Yaumus Sabt, Ahad. Ajib. Bahkan MPR, DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis jelas bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah rakyat. Musyawarah rakyat, bahasa Arab. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan, bahasa Arab. Wakil, bahasa Arab. Rakyat. Ajib. Luar biasa. Bahkan lihat Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajib. Silakan cari kata adil dan adab di agama manapun. Agama kita yang punya. Kecuali mereka terikut-ikut dengan kata itu. Itu artinya
keberhasilan para ulama mendakwahkan negeri ini tidak hanya sampai merubah akidah anak negeri ini, tapi juga sampai mengislamisasi bahasanya, sehingga bahasa Melayu banyak dari bahasa Arab. Ajib, luar biasa. Silakan teliti. Ya, Allahu Akbar. Kalau begitu, inilah jasa yang ada di negeri ini. Berlanjut cerita ini dekat-dekat 1945 atau di abad 19-an, di awal abad 19 atau sebelum itu. Lihat bagaimana pengaruh organisasi-organisasi yang tidak di atas Islam. Sebelum Muhammadiyah berdiri, sebelum organisasi-organisasi Islam berdiri, seperti Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsad Al-Islamiyah, persis Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, termasuk juga yang terus berlanjut ya, seperti Dewan Dakwah ya setelah ya negeri merdeka. Sebelum organisasi-organisasi ini berdiri, ada organisasi-organisasi lain. Silakan Bapak Ibu lihat di internet, itu banyak ya. Ada organisasi yang namanya, coba. Nah, ini organisasi-organisasi dibangun di atas asas apa? Asas kesukuan, asas daerah. Baik. Kan? Ini Trikoro Darmo Cikal Bakal Jong Java. Ini organisasi kesukuan. Ada lagi Jong Sumateranan Bon. Ini atau pelajar-pelajar Sumatera. Ada lagi organisasi Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Dan ada lagi organisasi-organisasi Jong Betawi, Jong Batak, ya, Jong Batak. Kemudian termasuk Budi Utomo. Itu organisasi-organisasi keputradaerahan, organisasi-organisasi kesukuan. Afwan, ini tidak bisa saya hilangkan, cukup ya. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa organisasi-organisasi sebelum itu membuat anak negeri ini tidak bersatu. Orang Batak hanya mereka bahasa Bataknya saja. Orang Jawa hanya mereka Jawanya saja. Belum lagi Ambon, belum lagi Maluku, belum lagi daerah-daerah lain. Tapi manakala datang organisasi-organisasi seperti Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, persis barulah innamal mu'minuna ikhwatun itu hadir. Orang mukmin itu bersaudara. Oh, berarti kita satu. Wah, disinilah akhirnya organisasi itu lahir 1920-an atau awal 19 itu awal abad 20 itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga teruslah pemuda-pemuda itu dididik dan tersambunglah mereka dengan didikan-didikan para ulama yang ada di Mekah ketika itu. Lihat bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita bukan berbicara tentang bab akidah dan manhaj, tapi berbicara tentang sejarah anak negeri ini. Lihatlah bagaimana perjuangan Syekh Ahmad Khatib. Bagaimana perjuangan Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Mereka yang menulis dan memompa semangat jihad, menulis kitab dan memompa semangat jihad anak bangsa ini, anak negeri ini, sehingga bangkit semangat jihad mereka. Luar biasa. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah ini, TNI itu berasal dari laskar jihadnya para pemuda-pemuda, ya. Ajib. Luar biasa. Belum lagi resolusi jihad kayak Haji Hashim Asy'ari. Ajib. Maka ketika mendekati 1945, mereka yang kita kenal seperti Bung Karno, Bung Hatta, itu adalah orang-orang hasil didikan-didikan para kiai atau orang yang tersentuh oleh didikan para kiai. Seperti Bung Karno terinspirasi oleh Hasan, dan beliau juga didikan Pak Cokro Aminoto. Tahu arti Cokro, host Cokro Aminoto? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu bapak Indonesia ini. Beliau yang melahirkan pemuda-pemuda yang berjiwa kebangsaan, bahkan Islami. Tapi ya tentu sesuai dengan pemahaman yang dapat oleh beliau ketika itu. Baik, Anda kalau mau mendalami Ustaz sejarah ini, kok asatidzah di kalangan salafin kok bahas ini? Anda dengar saja sejarahnya bukunya
baca bukunya Dr. Zainal Abidin atau ceramah-ceramah beliau. Antum dapati. Ya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi begini. Saya ingin menggambarkan bahwa negeri ini adalah hasil jasa para ulama. Sehingga wajar nanti ketika merumuskan undang-undang wajib. Luar biasa. Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Silakan. Hei. Mana? Terus? 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 Sekarang begini, di mana Bapak Ibu letakkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur? Cari katanya. Hah? Alinea ketiga. Baik. Berarti sesuai tidak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur. Tidak jauh-jauh diletakkannya. Setelah diterangkan di alinea 1, alinea 2 tentang bagaimana kemerdekaan hak seluruh bangsa dan seterusnya, ditekankan oleh pendiri bangsa ini bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sahih? Itu dia. Allahu Akbar. Makanya Pak, kalau kita tarik sebelumnya bagaimana Bung Tomo, Masya Allah, ya, menyuarakan apa namanya ya. Saya pengen motivasi saja sejenak kita. Silakan. Ini kok lelek kali. Coba lihat ini. Asli pidato Bung Tomo menggelegar pada 19 November 1945 itu. Coba lihat ini. Nah, Bapak Ibu lihat ini ya. Saya sekedar saja. Inilah. Dengar, Pak, Bu? Sebentar aja ya. Di akhir pidatonya, saudara. Bentar. Ini Pak, di ujung beliau letak ya Allah Akbar. Ini hasil didikan dia. Dan di antara sumber yang menyebutkan ini juga di antara apa yang disarankan oleh Haji Hashim Asy'ari. Ya, kamu tamat di ujung pidatomu, tapi bayangkan. Dan saya ingin menggambarkan sedikit lagi. Siapa ya ketika Bung Karno tertangkap dan Bung Hatta juga ketika itu tombak pertahanan negeri ini hanya satu. Beliaulah yang bergerilya dari hutan ke hutan. Siapa beliau? Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Panglima Jenderal Sudirman. Tapi ingat, beliau jangan dilupakan Ustadz Jenderal Besar Sudirman. Karena sejak usia 20 tahun beliau mengajar dan memimpin sekolah Muhammadiyah di kampungnya. Itu dia. Wajar punya semangat jihad yang luar biasa. Dengan paru-parunya yang hanya tinggal sehat sebelah,
membawa tentara-tentara negeri ini. Ketika itu Bung Karno, Bung Hatta terangkap dan beliau jadi tonggak pertahanan negeri ini. Ajib. Belum lagi yang lain. Saya harus gambarkan ini. Allahu Akbar. Bagaimana luar biasanya anak-anak bangsa ini. Jasa para ulama itu. Bahkan kalau ibu mau tahu, ada enggak Ustaz pahlawan-pahlawan perempuan di negeri ini yang kita kenal mungkin Cut Nyadin, ada Cut Mutia, Malahayati, ada Rohana Kudus, tapi ada orang hebat di negeri ini yang tidak diceritakan dalam sejarah di sekolah-sekolah dasar. Namanya Rahma El Yunusia. Rahma El Yunusia ini beliau luar biasa. Beliau, Masya Allah, lihat ya, kalau di Minangkabau ada Buya Hamka dan ada Buya Muhammad Nasir. Ternyata di Minangkabau juga ada didikan yang luar biasa dari guru mereka. Di antaranya adalah Rahma El Yunusia. Rahma El Yunusia ini pahlawan bangsa ini, pahlawan pendidikan bangsa ini. Bahkan Rektor Al-Azhar ketika itu berkunjung ke negeri ini. Rektor Al-Azhar di zamannya berkunjung ke negeri ini. Melihat ketika itu karya pendidikan yang dibuat oleh Rahma El Yunusia di Padang Panjang sana. Dan terlihatlah ketika itu ada perempuan-perempuan yang berjilbab dalam. Itulah yang menginspirasi Grand Syekh Al-Azhar, Rektor Al-Azhar ketika itu pulang ke negerinya untuk membuat fakultas khusus untuk talibat, untuk mahasiswi. Dari mana terinspirasi? Dari ranah Minang, dari bumi pertiwi Indonesia, Rahma El Yunusia. Maka Rahma El Yunusia diberi gelar Doktor Syekhah. Ya. Di antaranya kan ayahnya Buya Hamka, Haji Rasul. Kemudian Buya Hamka ini Semarangan. Beliau pernah berjihad. Ya. Rahma El Yunusia juga. Cuman kita tidak tahu. Kita tahunya Raden Ajeng Kartini. Kata para pakar sejarah, apa sih kehebatan Raden Ajeng Kartini dibandingkan tokoh-tokoh yang lain? Kita tidak nafikan bagaimana mempertahankan hak wanita beliau. Ya, tetapi sebagai umat Islam kita harus tahu bagaimana Rahma El Yunusia. Ya, ibu coba lihat ini foto beliau ya dengan jilbab dalamnya. Barakallahu fikum. Baik. Belum lagi yang lain, Bu. Baik. Contoh lagi, yang lain. Kita hanya tahu bahwa tokoh pendidikan negeri ini, bapak pendidikan negeri ini siapa? Saya kasih tahu saya. Ki Hajar Dewantara. Tahukah kita ada orang yang lebih mendahului beliau membuat pendidikan? Namanya Ki Haji Ahmad Dahlan. Tokoh Muhammadiyah yang membangun sekolah, ya, sekolah Islam. Bahkan istrinya Ki Hajar Dewantara lah yang memotivasi Ki Hajar Dewantara. Wahai Kang Mas, bukankah Kang Mas dulu sudah berjanji untuk mengikuti jejak langkahnya Kiai Dahlan untuk fokus dalam pendidikan. Akhirnya lahirlah pendidikan apa? Namanya Taman Siswa, Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Pamong. Itu dia. Ajib. Berarti ada pengaruh tokoh-tokoh Islam. Allahu Akbar. Belum lagi sejarah-sejarah negeri. Bagaimana pengaruh pengaruh Buya Muhammad Nasir, Pak Nasir, Nasir. La ilaha illallah. NKRI itu jasanya Buya Muhammad Nasir. Baik, sekarang saya sudah gambarkan bagaimana anak negeri Indonesia tercinta ini adalah hasil perjuangan para ulama. Baik, maka wajar Undang-Undang Pendidikan, coba lihat nih, pasal 31 Undang-Undang UUD 1945 pasal 31. Coba perhatikan. Ayat C ini yang paling. Ini enggak nampak lagi. Waktu saya singkat masalahnya. Ya kalau dikasih begini nih, coba perhatikan. Enggak cukup waktu saya. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ini apa? Silakan cari di internet pasal 31 UUD 1945 bab 8 pendidikan dan kebudayaan pasal 31. Nih, 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Wajar gratis kan? Ketiga,
Perhatikan ini. Perhatikan ini dengan baik, kawan-kawan dan sahabat pejuang terbiak. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, catat, dan ketakwaan, dua tuh, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Tujuan pendidikan dalam amanah konstitusi. Ada berapa? Coba catat 4 poin ini. 1. Meningkatkan keimanan. 2. Ketakwaan. 3. Akhlak mulia. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Ajib. Allahu Akbar. Luar biasa Bu ya. Karya siapa? Karya para ulama. Baik. Kita terlalu panjang bahas sejarah ini, tapi saya tidak mau rasanya tiba-tiba masuk ke sini. Sebab ini lahir dari perjuangan. Nah, ini. Sekarang kok enggak ini Ustadz? Kok enggak ini? Dengar enggak ini Pak? Disosialisasikan lagi. Dengar enggak ini? Ini enggak bisa dihapus dalam amanah konstitusi. Dalam undang-undang dasar negara ini. Disinilah perlunya kita hadir lagi. Ketika negara ini dulu ditegakkan dan diproklamirkan kemerdekaannya oleh didikan para ulama dan kiai. Namun sayang, begitu mengisi kemerdekaan ini, sayang yang berkiprah di lini-lini perjuangan peradaban bangsa negeri ini, orang-orang sekuler lagi. Makanya Buya Muhammad Nasir 10 tahun setelah Indonesia merdeka, Buya Muhammad Nasir menulis bahwa anak-anak negeri ini mulai berpindah pemikiran dan haluan. Kalau dulu mereka berjuang, bahkan membantu Jenderal Sudirman, ada emas, ada perhiasan mereka untuk membiayai tentara-tentara, bahkan makanan mereka antarkan. Namun yang dulu berjuang, akhirnya orientasi anak negeri itu minimal yang berkiprah itu orientasinya ada lagi uang. La ilaha illallah. Berubah cinta dunia. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak punya cara pandang Islam yang menguasai ini tertinggal. Tapi sekali lagi ini takkan pernah bisa dihapus dari undang-undang dasar negara ini. Sebagai anak bangsa yang berkiprah dalam dunia pendidikan Islam, kita harus memunculkan ini. Disinilah kita letak asas kita berjuang. SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ini iman, tak perlu kita uraikan lagi. Tadi kita sudah berbicara iman. Takwa, kita inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kalian adalah orang bertakwa. Akhlak mulia, di sini nih. Makanya saya ingin mengkritik tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak cukup. Dalam amanah konstitusi tidak ada kata karakter. Dalam undang-undang dasar undang-undang dasar negara tentang tujuan pendidikan tidak ada kata karakter. Kenapa kita kok membeyo dengan pendidikan karakter yang datang dari barat dan tidak memegang teguh kata yang telah ditulis oleh pendiri bangsa ini, akhlak mulia, syarat dengan hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Timbul pertanyaan, apa bedanya akhlak dengan karakter, Ustaz? Kira-kira apa, Bu? Baik, tunggu. Apa bedanya kira-kira? Ada ibu-ibu yang bantu jawab saya satu. Apa bedanya karakter dengan akhlak? Apa kira-kira? Silakan. Tidak ada yang mau jawab ya. Kayaknya nggak dikasih hadiah. Baik, begini. Karakter bisa saja, saya ulangi, karakter sama dengan berkepribadian. Makanya kalau pengusung konsep pendidikan karakternya adalah orang yang memiliki cara pandang sekuler, berarti pendidikan karakternya karakter sekuler. Kalau orang yang cara pandangnya adalah orang-orang kapitalis, berarti karakter yang dia bangun adalah karakter kapitalis. Kalau karakter yang dibangunnya adalah berasal dari komunis,
cara pandangnya adalah cara pandang komunis, keyakinan komunis, berarti karakternya adalah karakter komunis. Itu dia. Maka karakter saja tidak cukup sebab dia punya landasan. Dan dulu ada pendidikan PMP namanya, pendidikan moral Pancasila, sehingga ditulislah bagaimana nilai-nilai norma-norma Pancasila itu. Berarti pendidikan karakter Pancasila. Berarti sekarang umat Islam harus karakternya karakter Islami. Tapi kita tidak butuh kata itu, walaupun tetap bisa kita pakai. Namun sebenarnya kita cukup dengan kata akhlak mulia atau adab. Wah, ini dia. Sebab adab itu komprehensif. Dari berapa sisi? Satu, dari cakupan kata adab itu komprehensif. Berbeda dengan karakter. Orang bisa saja dianggap berkarakter apabila dia bisa memimpin, bisa mengayomi rakyat. Lihat, tetap walaupun dia beragama Kristen. Bahkan anak itu bisa saja dianggap memiliki sopan santun, berarti kan berkarakter. Walaupun malam minggu, bukan malam ahad, dia bawa anak gadis seorang ibu untuk pergi pacaran. Oh, yang paling penting kan dia bertanggung jawab, minta izin. Itu namanya biadab alias tidak beradab. Walaupun bisa dianggap dia berkarakter atau memiliki moral dan sopan santun. Bisa dilihat perbedaannya. Makanya pendidikan karakter hanyalah memandang sisi manusiawi saja. Hablum minan nas saja. Baik di pandangan manusia, oke. Walaupun tidak baik di pandangan Allah. Makanya seorang yang makan babi itu tidak dianggap beradab. Walaupun dia memiliki karakter atau orang yang berkarakter. Sebab makan babi tidak dianggap beradab. Baik. La ilaha illallah. Nampak perbedaannya? Lagi. Ini waktu kita ada sedikit. Pendidikan adab dengan pendidikan karakter berbeda dari sisi keteladanan. Contoh, satu hari ada seminar sekolah alam. Saya jadi peserta diundang ketika itu di Kota Pekanbaru. Saat itu saya bertanya kepada pematerinya. Akhirnya saya diketahui seorang ustadz. Dan narasumbernya bilang, ini kalau bisa beliau ini bisa jadi narasumber, kata beliau. Yang saya tanyakan begini, Bu, pendidikan sekolah alam ini, pendidikan karakter, pendidikan yang berasaskan Pancasila, siapakah tokoh kita yang menjadi teladan dalam pendidikan karakter ini atau yang paling Pancasilais? Demikianlah secara makna pertanyaan saya. Kalau pendidikan kita karakter Pancasila, pendidikan karakter nasionalis, siapakah orang yang paling nasionalis? Siapakah orang yang paling Pancasilais? Silakan jawab. Ujung jawabannya Pak Cokro Aminoto. Siapa lagi? Buya Muhammad Nasir, Pak Nasir. Kita tidak ingkari bahwa jasa Pak Cokro Aminoto dan Pak Nasir, bahkan mereka adalah ilmuwan muslim, kiai yang banyak jasanya menjadi anak bangsa ini. Tapi pendidikan adab, idolanya. Dan pendidikan karakter itu yang perlu diingat, minimal punya sosok teladan, ya, ada role model yang dicontoh, ada motivasi, ada penegakan disiplinan, ada kedisiplinan, ada evaluasi. Yang pertama itu ada role model yang dicontoh. Sekarang role model pendidikan karakter yang lain itu mana? Role model pendidikan Islam sudah ada. Apa? Allah sendiri yang menyanjungnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Muhammad, bagi kalian Muhammad itu suri tauladan yang sempurna. Seluruh sisi kehidupannya bisa kita contoh, kecuali menjadi kekhususan beliau. Berarti satu,
pendidikan adab lebih komprehensif. Dan pendidikan adab lebih memiliki apa? Lebih memiliki role model. Pendidikan karakter yang datang dari barat, siapa dulu yang kita contoh? Baik, barakallahu fikum. Kalau seperti itu, sekolah kita adalah sekolah dasar Islam terpadu. Apa yang kita padukan? Kurikulum ada 3. Kurikulum pemerintah perlu kita islamisasi. Kurikulum sekolah, kurikulum unggulan kita, kalau dibagi 3 ya. Nah, itulah yang kita padukan dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai akhlak mulia. Coba lihat dan ingat. Ada satu lagi. Saya ingin menunjukkan dalam tulisan saya ini, saya membawakan tentang belum lagi kita bahas tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini sebentar ya. Saya menunjukkan apa? Mungkin waktu terbatas saya tidak sempat mencari tulisan ini. Begini, perhatikan. Indonesia ini adalah negeri yang dikenal dengan negeri beradab. Banyak dipuji oleh para ulama, di antaranya juga Syekh Abdul Razak. Sampai Syekh Abdul Razak menerangkan, coba bayangkan. Kata Syekh Abdul Razak, orang hadir di kajian beliau di Masjid Istiqlal dan Masjid di mana-mana ribuan, bahkan ya Masya Allah luar biasa, membeludak. Tapi ketika jemaah itu hadir dan ingin permisi keluar, mereka mengacungkan tangannya ke atas. Itu adalah bagian dari adabnya anak negeri ini. Maka wajar anak negeri ini dipuji oleh orang-orang Arab. Kita orang-orang yang lembut, kita orang-orang yang berakhlak. Masya Allah. Ada 2 hal yang membuat anak negeri ini sekurang-kurangnya punya adab itu. Apa? Pertama, membawa anak negeri ini lebih lembut dari orang-orang yang berada di gurun pasir sana. Yang kedua, tidak lepas dari didikan para ulama dan kiai yang ada di negeri ini. Lihatlah bagaimana sebelum negeri ini merdeka, para ulama itu sudah menulis buku dan kitab tentang adab. Hasan tulis, wahai anakku, ngaji. Adabul Insan ditulis dalam bahasa Melayu oleh salah seorang ulama ya, di negeri ini. Ada lagi buku, bahkan kalau di pesantren itu Akhlaqul lil Banin, Akhlaqul lil Banat. Ajib. Ya. Ulama Muhammadi, Profesor Hasbi As-Siddiqi dari Aceh itu nulis kitab Lembaga Budi. Itu isinya, saya punya, sudah kuno kali. Itu isinya adalah melahirkan orang-orang memiliki budi pekerti mulia. Bahkan di pesantren-pesantren diajarkan kitab apa yang paling terkenal diajarkan di pesantren? Ta'limun ta'lim. Kitab adab murid kepada guru dan cara-cara menuntut ilmu yang membuat santri-santri beradab kepada muridnya. Allahu Akbar. Luar biasa anak negeri ini. Luar biasa. Bahkan juga Buya Hamka, seorang pejuang negeri ini juga. Buya Hamka jangan salah-salah. Buya Hamka pernah berjihad. Ajib. Buya Hamka yang seorang ulama, ilmuwan, penulis. Buya Hamka jangan salah-salah. Bahkan Umi juga pernah ikut. Bapak pernah ikut berjalan kaki membawa anak-anaknya karena Buya disembunyikan Buya bergerilya ketika itu. Buya ini memotivasi tentara-tentara di Minangkabau ketika itu. Buya lari, begitu ada helikopter datang, ya, orang menyerang, Buya diamankan, disembunyikan dulu. Umi juga disembunyikan. Buya di dalam hutan, di rumah-rumah tempat yang aman. Umi terpaksa lari. Ajib, Buya yang mencontohkan bagaimana karakter beliau yang luar biasa itu kepada anak negeri ini. Terlepas dari kekurangan dan kehilafan beliau, Buya sudah pernah tulis satu buku, judulnya Pribadi. Belakangan dicetak dengan judul Pribadi Hebat. Isinya adalah pendidikan adab, karakter, ya, tapi bernuansa Islami, berlandaskan Islami, yang mungkin dimuat dengan kearifan lokal Nusantara ini.
Masya Allah. Itu artinya apa? Anak negeri ini wajar mencantumkan kata akhlak mulia. Sebab mereka sudah akrab dengan kata akhlak mulia. Itu yang perlu kita ingat. Jadi pendidikan karakter oke lah, tapi ini pendidikan kata itu kita terima. Kita lebih punya akhlak mulia. Adab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka kalau kita beda lebih dalam, ini tentu Masya Allah. Ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka kata, ya tengok ya bagaimana poin-poin karakter yang diinginkan oleh Pak Nadiem Makarim dan yang membuat konsep kurikulum Merdeka ini. Kita juga Islamisasi. Ini syarat dengan tujuan pendidikan kita yang ada di negeri ini. Untuk itu, 4 menit terakhir ini, ingat kata-kata ini. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dulu di negeri ini, di antara orang besar di negeri ini yang membuat air mata saya berlinang ketika beliau meninggal dunia adalah Pak Habibie. Saya melihat Pak Habibie luar biasa. Hasil didikan seorang ayah, dekatnya Pak Habibie dengan kan Pak Habibie didikan Pak Harto. Bapak Ibu tahu, ternyata ketika Pak Harto dulu dekat dengan ayahnya. Sampai kan ayahnya Pak Habibie ini meninggal di saat beliau sholat. Ajib. Nah itulah. Dan ketika itulah Pak Harto menyelamatkan jenazah ayahnya. Ya, yang memberikan perhatian kepada Pak Habibie. Dan Pak Habibie dididik. Tapi bermula dari didikan seorang ayah dan didikan seorang ibu. Dan ibunya berpantang ketika itu. Wajar Pak Habibie ketika belajar di Jerman, beliau menceritakan, kadang saya tidak belanja seperti belanjanya orang anak-anak lain, tidak bisa royal foya-foya, tidak bisa, karena beliau tidak mau mendapatkan beasiswa, tapi beliau mau hanya mendapatkan kiriman dari ibunda tercintanya. Ibundanya kadang bekerja dengan catering, pekerjaan yang bisa, karena ibunya ketika jenazah ayahnya masih ada, ketika itu beliau bertekad akan membesarkan anaknya dengan jerih payahnya sendiri. Masya Allah. Coba bayangkan, begitu selesai doktornya, hanya 28 halaman disertasi doktornya Pak Habibie, tapi hasil karyanya dipakai dunia hari ini. Bayangkan bagaimana jasanya Pak Habibie membuat helikopter, pesawat terbang, bagaimana tidak mudah jatuh, bahkan dari satu pulau kecil ke pulau kecil dengan jarak yang dekat, itu kan karya Pak Habibie. Masya Allah. Dulu beliau populerkan istilah, kita tingkatkan imta dan iptek. Ini dia. Hatinya Mekah, otaknya Jerman. Nah, ini dia. Tapi maksud beliau itu sains, teknologi. Jadi untuk mencerdaskan, ini sedikit nih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini otak cerdas mungkin wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan ilmu-ilmu yang lain Islam tidak antipati. Nah, ini ilmu sains yang bisa mendukung perjuangan Islam ini tegak dan tersebar. Itu juga bagian dari, Masya Allah, sumbangsih peradaban Islam terhadap Barat dan Eropa abad pertengahan. Kalau kita lihat, luar biasa, tak terbayar oleh mereka lagi. Eropa abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad, Eropa hanyalah bagaikan kandang onta yang kumuh, dan mereka tidak kenal mana dapur, mana kamar mereka. Di situ hewan ternak mereka, di situ kamar mereka, di situ tempat mereka masak. Tidak tahu mereka tata letak rumah. Sementara Baghdad ketika itu adalah negeri yang bercahaya dengan peradaban Islam. Allahu Akbar. Untuk itu, inilah kita terus update sains anak kita, ilmu pengetahuan anak kita, tapi jangan lupakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi asasnya iman, takwa, akhlak mulia. Makanya anak nanti jago IT, tapi tidak beriman, tidak beradab, biadab. Tidak bisa. Ini tidak syarat dengan tujuan pendidikan di negeri kita tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Kita anak bangsa yang mencintai bangsa kita. Sepakat? Barakallahu fikum. Waktu kita sudah habis. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, boleh kita berjumpa lagi dalam tema ini, insyaallah ta'ala. Ini diantara tema yang buat saya senang
semangat untuk menyampaikannya, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu untuk meringkasnya, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Kita kembali kepada agama kita ini, bahwa agama kita ini adalah agama yang Masya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Sekarang kita gali bagaimana kafahnya Islam ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.